Pemirsa, kabar tak sedap kembali muncul dari gedung KPK. Setelah isu pemecatan 57 pegawai KPK, kini muncul isu penyidik KPK memasang bendera HTI di ruang kerjanya. KPK masih panas soal pemecatan pegawainya karena tak lulus tes wawasan kebangsaan. Kini muncul lagi isu panas lain, temuan bendera organisasi terlarang HTI di salah satu ruang kerja penyidik. Juru bicara KPK menganggap isu ini bukan hal baru dan pernah difoto salah satu satpam KPK beberapa tahun lalu. Satpam dimaksud telah diberi sanksi etik karena dianggap menimbulkan kegaduhan. Sementara penyidik pemasang bendera diyakini tidak terafiliasi sama sekali dengan HTI. Oleh karenanya, tak ada sanksi untuknya. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia melaporkan temuan ini ke Kejaksaan Agung, institusi penyidik berasal. Menurut Maki, yang bersangkutan patut diduga melanggar kode etik karena membawa atau menyimpan bendera HTI. Isu bendera HTI muncul setelah banyak tuduhan penyidik KPK terpapar paham radikal. Kebijakan tes wawasan kebangsaan untuk seluruh pegawai KPK yang diambil pimpinan KPK saat ini kian memperkuat tuduhan itu. Meskipun tak sedikit menilai tes wawasan kebangsaan hanya alat menyingkirkan orang-orang yang sudah tidak sejalan dengan pimpinan KPK saat ini. Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan pimpinan KPK 2015-2019 Saud Situmorang dan Direktur Eksekutif Jaringan Islam Moderat Islan Bahrawi. Assalamualaikum, selamat malam Pak Saud dan Pak Islan. Selamat malam. Malam, baik, silakan. Ya, saya ke Pak Saud terlebih dahulu. Pak Saud, ini kan berita lama yang kemudian muncul kembali sekarang. Yang mana saat itu Anda menjadi pimpinan KPK. Sebetulnya apa yang terjadi mengenai isu bendera HTI Pak di ruang penyidik? Saya pikir itu udah clear ya disampaikan oleh Fikri ya. Mengenai sampai kemudian ada kebijakan itu, saya pikir udah jelas ya yang disampaikan Fikri. Kita nggak usah debat lagi di situ karena itu produk pengawas internal dan sudah disetujui pimpinan seperti apa yang disampaikan Fikri itu seperti itu. Sehingga kalau ditanya kemudian itu muncul lagi, mungkin ya yang bersangkutan merasa perlu mencari keadilan, nggak apa-apa, itu perlu. Karena semua harus di-challenge juga. Bisa jadi merasa ada sesuatu yang perlu ditinjau ulang dan seterusnya, itu biasa di dalam hukum. Tetapi yang diambil kebijakan ketika itu sudah melalui proses pengawas internal yang cukup ketat ya. Timbangan Fikri itu coba dilihat lagi, saya pikir itu sudah menjadi dasar yang dikeluarkan pimpinan waktu itu. Jangan lupa bahwa kebijakan itu adalah kolektif kolegial, bukan satu orang, itu 5 pimpinan yang mengambil keputusan. Dan itu tentunya hasil dari penyelidikan pengawas internal yang cukup detail, berdialog, cross check, terus dikembalikan kepada fungsi yang bersangkutan. Karena di KPK itu ada detail-detail yang sangat ketat ya di dalam proses setiap orang ya. Itu. Ya. Pak Saud, tentu juga banyak yang menilai bahwa KPK terlalu berlebihan memecat mantan satpam yang bernama Iwan Ismail. Hanya karena memoto ada bendera tauhid di ruang penyidik, kemudian ia diberhentikan begitu. Bagaimana menjelaskannya, Pak? Ya itu saya katakan, itu pengawas internal sudah mengawasi secara mengamati secara detail, terus kemudian pasal apa yang bisa digunakan kepada yang bersangkutan itu dasarnya ada semua. Makanya kalau mau diperdebatkan dikatakanlah dia mencari keadilan tuh perlu, bisa silakan gitu ya. Tetapi apa yang dilakukan ketika itu lebih kepada memang tingginya standar KPK di dalam kaitan tanggung jawab orang per orang di KPK. Saya sendiri aja nggak bisa jalan sembarangan ke lantai itu, kecuali saya di lantai 10 ada jaksa, di lantai sekian ada penyidik. Itu bisa berpotensi konflik kepentingan kalau kita jalan sembarangan. Saya aja kalau di KPK nggak sembarangan masuk ke ruangan-ruangan mereka, apalagi di luar dari kompetensi kita atau manggil penyidik dan seterusnya, itu nggak gampang. Jadi sekali lagi standar yang ketat itu, apalagi sampai menimbulkan berbagai perdebatan tentang yang dilakukan oleh bersangkutan, sehingga standar tinggi itu harus diterapkan gitu. Saya pikir. Selain bahwa Pak Iwan Ismail sudah diperiksa, saya juga mendengar kabar bahwa sesungguhnya penyidik yang di mejanya terdapat bendera
Tauhid itu disebutkan bahwa sudah diperiksa begitu ya Pak Saud. Benarkah demikian Pak, bahwa tidak ada dalam artian pelanggaran kode etik, karena kita mengetahui bahwa di momentum yang berdekatan itu juga kita mengetahui bahwa ormas HTI ini dilarang di Republik ini. Ya, seingat saya memang sudah dilakukan itu ya. Seingat saya sekali lagi, seingat saya yang bersangkutan menemukan itu di mana gitu. Terus dibawa ke kantor, ditaruh di mejanya, dia nggak tahu itu apa, mungkin begitu kalau tidak salah penjelasan yang bersangkutan. Jadi nggak ada afiliasi, sehingga dia bebas dari apa namanya afiliasi. Mengapa ini saya tanyakan dan penting Pak Saud? Karena ini dimanfaatkan oleh sebagian kalangan seolah-olah menjadi pembuktian bahwa di tubuh KPK di zaman ketika Anda memimpin itu ada yang namanya Taliban di sana. Bagaimana Anda menjelaskan bahwa betulkah yang bersangkutan merupakan anasir Taliban sebagaimana narasi yang diungkapkan di ruang percakapan publik? Ya, dia itu kalau nggak salah bukan penyidik ya, salah satu fungsi lah pokoknya. Coba dilihat, tanyakan lagi, bukan penyidik dia. Tapi seingat saya klarifikasi itu cukup jelas, sehingga tidak dapat bukti yang kuat untuk kemudian dia memang terafiliasi dengan itu. Jadi dia hanya nggak memahami itu bendera, dan dia lihat, dia taruh di mejanya. Seingat saya seperti itu. Makanya waktu itu dia juga tidak dikenakan. Coba ditanya itu penjelasan dari apa namanya Fikri itu udah seperti itu. Sudah jelas ya penjelasan Fikri, sehingga kemudian apa namanya walaupun ada seorang security melihat sesuatu walaupun itu di luar tugasnya dia, karena dia di sektor apa ya, tahanan di belakang kalau nggak salah. Itu penjelasannya, sehingga kemudian itu dianggap bisa menimbulkan sebuah penilaian yang macam-macam, dan kemudian dianggap ketika itu oleh pemeriksa perlu diambil tindakan, dan pimpinan berlima itu sepakat. Jadi itu bukan putusan satu orang itu. Saya bergeser ke Pak Islah. Pak Islah, bagaimana Anda melihat kasus ini? Bagi sebagian kalangan yang namanya Pak Iwan ini adalah pahlawan begitu, karena ia mengambil foto dan membuktikan ke publik bahwa di KPK ini ada, dalam tanda kutip ya, orang-orang yang diduga merupakan bagian dari anasir HTI. Begini Mas Abraham, sebenarnya terlalu simpel kalau ini dihubungkan dengan HTI, karena bendera HTI sebenarnya tidak seperti itu. Cuma persoalannya adalah penggunaan bendera-bendera tauhid ini kan sekarang lebih identik dengan kelompok-kelompok radikal yang mengatasnamakan Islam. Nah, ini kan sebenarnya belakangan saja, terlepas dari perdebatan soal bendera liwa ini sebenarnya berputar di persoalan otentisitas sebenarnya, tapi memang bendera ini lebih menyeruak ketika terjadi perang Suriah. Nah, ada kelompok-kelompok di Suriah seperti Liwaut Tauhid misalnya, dan juga Jabhat Al-Nusra yang lebih mengkampanyekan perjuangan mereka itu dengan simbol-simbol bendera tauhid. Yang kemudian merebak ke seluruh dunia, ke Afrika, ke Asia Selatan, dan juga ke Indonesia. Nah, persoalannya mungkin bukan soal afiliasi, tapi resiliensi. Ini memang salah satu kelicikan dari kelompok-kelompok radikal yang mengkonversi bendera-benderanya dengan kalimat-kalimat tauhid. Ini yang menjadi persoalan memang. Yang makin membuat pelik persoalannya adalah ketika bendera itu ada di ruang kerja KPK, institusi resmi negara yang kita tahu kerjanya adalah pemberantasan korupsi, sehingga ini kemudian dibangun narasi bahwa ada anasir Taliban, ada orang-orang yang memperjuangkan HTI di dalamnya. Bagaimana menjawabnya? Ya memang sebenarnya secara filsafat sebenarnya ya, kalau secara filsafat hukum memang seharusnya penegak hukum kan tidak boleh beragama, tanda kutip. Artinya objektivitas itu harus ada. Ketika seseorang itu sudah terlalu ada resiliensi dengan kelompok-kelompok tertentu, maka objektivitasnya kan seharusnya dipertanyakan. Nah, ini seharusnya yang tidak boleh terjadi sebenarnya. Artinya simbol-simbol primordial seperti itu memang seharusnya tidak ada di KPK. Artinya Anda melihat bahwa tidak perlu sampai ada hukuman pemecatan, pemberhentian terhadap saudara Iwan Ismail, seorang satpam yang memfoto itu dan menyebarluaskannya?
Kalau itu konteksnya berbeda lagi kalau menurut saya. Ini kan tergantung bagaimana KPK punya aturan di secara internal sebenarnya. Ada beberapa restricted area yang memang tidak boleh dimasuki misalnya. Ini terlepas dari itu. Ini persoalan KPK sebenarnya. Saya lebih fokus terhadap persoalan bendera. Artinya kalau security tadi punya anggapan bahwa orang yang menempatkan bendera itu di mejanya berhubungan dengan kelompok radikal yang mengatasnamakan Islam, saya setuju. Karena memang bendera tauhid ini lebih banyak dipakai oleh orang-orang yang sedang berperang tanda kutip, terutama di Suriah, di Afghanistan, di Somalia, di Nigeria, semua bendera itu dipakai. Tapi dengan penjelasan yang sama kita juga bisa berpikir bahwa orang yang bersangkutan juga sedang dalam berperang melawan korupsi kan, bahwa jika pada akhirnya bendera itu tidak dalam tanda kutip tidak distereotipkan, tidak distigmatisasi sebagai bentuk bendera perlawanan terhadap Pancasila dan lain sebagainya. Mas Abraham, berperang dengan korupsi di Indonesia seharusnya bendera merah putih, Mas. Oke. Saya kira begitu. Kalau menggunakan bendera tauhid itu bukan berperang dengan korupsi, artinya korupsi ini kan harus diperangi semua agama sebenarnya. Artinya Anda menduga seharusnya ada masalah di situ yang dipecahkan oleh orang-orang yang menurut saya iya. Sana. Saya kembali Meskipun bergeser. tidak ada afiliasi, Mas Abraham, setidaknya ada resiliensi. Itu menurut saya. Saya bergeser ke Pak Saud. Saya tahu bahwa bagaimana orang-orang KPK ini punya integritas dan itu mahal harganya. Saya punya kesempatan ketika waktu itu saya makan bersama dan saya lihat ada Pak Saud, ada Bu Basaria. Di sana mereka sampai bayar makan itu receh-recehnya dihitung. Jadi saya melihat waktu itu mereka sampai sekecil mungkin mereka hitung dan berbagi sama-sama. Saya tahu integritas itu. Tapi bagaimana kemudian integritas yang sama juga dipertahankan di tengah ada orang yang disebutkan tadi membawa bendera yang mana ada unsur negatif di sana. Disebutkan ada HTI di sana adalah bendera ormas yang dilarang di Republik ini. Pak Saud. Ya, jadi memang kebijakan yang diambil itu sangat hati-hati selalu di KPK. Bayangin aja kita memindahkan orang ya, memindahkan yang kita, dan bahkan belakangan yang dipindahkan itu mereka perform, itu bahkan kita di PT UN kan. Artinya apa? Challenge itu di KPK biasa. Nah oleh sebab itu setiap kebijakan itu selalu dikaji sangat hati-hati. Termasuk soal yang menyangkut dengan bendera ini. Dan setelah diteliti dan semuanya kan di sana di dalam pengawas internal itu di situ ada jaksa juga. Ada penyidik juga, ada penyelidik. Jadi di pengawas internal itu terdiri dari deputi dan seterusnya. Yang mereka sudah bisa meyakinkan, oh ternyata bendera itu taruh di meja itu karena dia nggak paham itu artinya apa. Kesimpulannya seingat saya waktu itu seperti itu. Sehingga kemudian dia kembali ya kalau nggak setelah. Tapi publik pasti akan meneruskan pertanyaan serupa ketika ada satpam yang memfoto dihukum berhentikan. Kemudian apa sanksi bagi orang yang dianggap tidak paham menaruh bendera itu di meja kerjanya, Pak Saud? Ya itu makanya kembali lagi kan akibat dari penempatan itu kan waktu itu terjadi semacam polemik ya di tengah kemudian sibuk membahas undang-undang KPK waktu itu sehingga membuat situasi menjadi lebih keruh dikaitkan dengan tugas yang bersangkutan di luar dari areanya. Jadi ini lebih kepada akhirnya dilihatnya adalah kelemahan yang bersangkutan. Jadi artinya bisa jadi dia memang betul bahwa itu tanggung jawab dia sebagai security untuk kemudian melaporkan itu. Tapi akhirnya berdiskusi seharusnya dia melaporkannya ke pimpinan dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya dihitung-hitung semua plus minusnya bahwa yang bersangkutan lebih kepada lalai di dalam melaksanakan tugasnya. Kalau saya katakan menggunakan kata lalai karena dia mungkin dilihat kronologisnya kenapa nggak lapor ke pimpinan dan seterusnya. Lagi-lagi saya katakan ini produknya adalah produk pengawas internal yang 5 pimpinan sudah ambil kebijakan. Jadi bukan kebijakan orang per orang. Pak Saud, Anda lebih dari 4 tahun ya ada di KPK dan saya ingin tanya, tentu dengan dengan premis yang sama bahwa integritas dijaga di sana, cinta tanah air dan lain sebagainya. Benarkah ketika Anda memimpin sesungguhnya ada di bagian organisasi atau di struktur bagian KPK itu yang merupakan nasir Taliban? Atau betulkah ketika Anda memimpin ada Taliban di dalam struktur kepengurusan KPK? Ya enggak lah, I know my son mereka orang baik kok. Karena kalau ini benar ini sangat serius karena bagaimanapun kan ada institusi yang harus bertanggung jawab untuk memastikan ini tidak ada.
Ya, nggak seperti itu. Contoh yang paling dasar aja ya, setiap teman-teman pergi ke masjid di belakang setiap Jumat, yang Kristen di ruang konferensi pers bahkan di situ memanggil nama Tuhan, gitu ya, berdoa di situ. Dan nggak ada relaktansi. Biasanya kan kalau orang yang cenderung ekstrim gitu ya, dia mau menolak dengan yang ide-ide yang lain. Dan Yudi itu ada pegawai hadir di dalam pembukaan, dan Yudi kan termasuk yang nggak lulus tes ya, wawasan kebangsaan. Nah, ini yang menarik. Kemudian seolah jadi jadi seolah jadi pembenaran, Pak Saud. Mohon maaf ya Pak Saud, saya potong, bahwa tadi disebutkan tes wawasan kebangsaan dilakukan, bahwa kemudian di belakangnya ada sempat bendera TI, seolah jadi pembenaran bahwa ada oknum-oknum yang tidak cinta tanah air, ada oknum-oknum yang merupakan bagian dari orang-orang yang pro khilafah dan lain sebagainya. Itulah makanya standar di KPK itu sangat tinggi. Standarnya sangat tinggi. Kita waktu itu mendefinisikan ada lebih 3.000 risiko-risiko yang mungkin muncul dari cara kita. Ini salah satunya. Membawa bendera kecil aja itu risiko kan sebenarnya ya. Walaupun nanti orang akan melihat itu kok dia nggak tahu sih. Ya kalau bicara heart to heart, kalau dia bilang aku nggak tahu, ketemu di jalan gue ambil lah, coba bagaimana Anda bagaimana? Iya. Jadi makanya sangat detail-detail itu sangat nggak boleh dianggap seperti kita dendam terhadap menegakkan keadilan. Tapi kalau lalai di dalam melaksanakan pekerjaan, apalagi sampai kemudian mendistribusi keluar, kan itu salah satu yang disampaikan Fikri sudah jelas ya. Nah itu menjadi sebuah diskusi yang lebih lanjut, karena memang sebenarnya dia harus lapor ke pimpinannya. Nah, sehingga kemudian tidak sampai meluas kemana-mana yang akhirnya membuat secara keseluruhan jadi citra organisasi kan ya. Betul. Karena itu. Dan ini menjadi konsumsi publik, percakapan publik, dan banyak orang yang kemudian juga menari di atas isu-isu ini. Saya kembali ke. Tapi saya setuju kalau dia merasa tidak adil kemudian itu dibuka kembali, nggak apa-apa. Nanti sah-sah saja orang untuk mengakses keadilan, kan itu haknya. Betul. Tapi bahwa keadilan serupa juga saat ini sedang diperjuangkan, bahwa orang yang punya bendera itu, orang yang menaruh bendera itu di kantor kerjanya, disebutkan akan dilaporkan, Pak Islah, dilaporkan oleh Maki ke kejaksaan untuk segera mendapatkan sanksi dan lain sebagainya. Anda sepakat dengan itu? Ya, kalau menurut saya sepakat, karena memang begini ya, KPK ini bukan satu-satunya lembaga di negara ini yang sebenarnya banyak sekali instrumen-instrumen di dalamnya itu yang terpapar. Ini bukan satu-satunya, banyak sekali, dan ini memang pola-pola dari kelompok-kelompok dengan ajaran-ajaran eksklusif mengatasnamakan agama Islam yang intoleran, tapi mereka bertakiyah, merahasiakan dirinya, karena memang soal ideologi dan soal agama ini sangat privat ya. Bisa saja orang berpura-pura mereka masuk menginfiltrasi banyak lembaga yang kemudian seolah-olah dia itu cinta NKRI, tapi sebenarnya mereka mengharamkan Pancasila gitu. Ini banyak sekali, dan KPK pasti tidak luput dari situ. Saya kira untuk lebih memperjelas persoalan ini ya memang apa yang dilakukan oleh Maki ya memang sudah seharusnya, dan kita memang sudah harus menangkal itu dari sejak dini. Karena bagaimanapun Mas Abraham, bendera-bendera tauhid ini memang salah satu jurus dari kelompok radikal menuliskan bendera tauhid di benderanya, seolah-olah orang yang menentang gerakan mereka ini orang yang anti tauhid, dan ini banyak terjadi memang. Ini adalah modus operandi mereka. Nah, tapi kan kita juga tidak bisa mengeneralisir bahwa semua orang akan berpikir hubul waton minal iman, begitu. Yang Anda sebagaimana sebutkan tadi bahwa cinta tanah air adalah sebagian dari iman, dan itu dasar untuk melakukan penegakan hukum di KPK, Mas Islah. Ya memang semua orang kan berada pada bagian cita-cita idealnya. Semuanya cita-cita ideal itu yang kemudian membedakan seorang dengan seorang ketika dia berada dalam satu agama. Islam misalnya. Ada satu orang yang menganggap Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Ada yang juga punya cita-cita ingin menegakkan daulah Islam misalnya. Dan gerakan-gerakan ini semua ada yang berani terang-terangan, ada yang bertakiyah, merahasiakan dirinya. Dan mohon diingat, gerakan-gerakan radikal ini pada awalnya semuanya smooth. Seperti yang terjadi di Sudan, Somalia, Nigeria, semuanya juga diawali dengan hal-hal yang normatif. Tapi ketika mereka mendominasi populasi, kita semua kewalahan. Nah, KPK harus menjadi motor terdepan untuk hal ini. Sepakat dengan itu. Apapun itu kita akan nantikan yang jelas mengenai ini, karena keadilan sedang dicari dan surat terbuka diberikan, ditujukan kepada setiap lembaga. Kita belum bisa pastikan. Tapi untuk Pak Saud Situmorang, saya pastikan dia bukan Taliban, dia seorang Saliban. Terima kasih Pak Saud, terima kasih Pak Islah sudah bergabung bersama kami. Ya, terima kasih.